Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Nina. Aduh seru ya kayaknya ya. Irma dan juga Nina, enak tuh ya disebutnya ya. Dan kali ini kita masih ngobrol pemirsa tentang Speak Up Now. Tapi yang paling menarik lagi adalah sebenarnya dari latar belakang kenapa kemudian seorang Nina membangun Speak Up Now ini. Karena tadi untuk pemirsa yang ketinggalan di segmen awal, dia itu menciptakan ini adalah sebagai bentuk panggilan hati, ketukan hati yang kemudian seperti menggelitik. Kenapa sih para remaja kemudian dengan, kalau tadi saya dengarkan Nina menjelaskan ya, sebenarnya dengan harapan yang sederhana begitu ya, keinginan yang sederhana yang tidak terpuaskan begitu ya, sebenarnya lebih tepatnya ya, biar mereka tahu dirinya. Ya begitu, seolah-olah mereka ingin melakukan sesuatu hanya untuk diakui. Nah apakah kemudian pujian-pujian begitu ya, bentuk pengakuan diri terhadap keluarga terdekat itu penting sekali perannya, bagaimana nih? Yes, penting, sangat penting. Makanya gini, kalau boleh jujur, mayoritas di sekarang nih ya di Speak Up Now, aku tuh kayak belajar jadi orang tua mereka, orang tua, kakak, temen, musuh mereka kadang-kadang. Jadi gini Kak, kenapa aku bilang sama musuh? Kadang sekarang gini, aku kena dipanggil Kak Nina gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Kak, aku kesel banget deh sama ini, ya udah luapin, udah gitu doang. Nah mereka nelfon udah, Kak, aku kesel banget loh gini orang tua aku begini tutup udah selesai. Mereka cuma butuh kayak gitu. Terus ketika kenapa aku bilang aku bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak, alhamdulillahnya. Jadi ketika mereka masuk Speak Up Now, anak-anak pengurus ini nih, mereka tuh yang kayak gini, Kak, sumpah ya, gue tuh masuk Speak Up Now, gue nggak tahu loh, gue harus ngapain, gue nggak tahu passion gue di mana, gue nggak tahu harus kayak gimana. Tapi ketika masuk dia langsung ngomong gini, Kak, thank you ya, gue udah jadi tahu nih, gue yang tadinya gue nggak bisa bicara di depan umum, gue bisa. Terus kayak misalnya yang anak desain nih, anak desain kan nggak suka ngomong ya, dia beda. Pasti banyakannya geraknya maunya ya, behind the scene kan. Di situ aku split. Mana nih anak-anak yang mau di depan, mana yang di balik layar. Oke, kamu sukanya apa? Desain Kak. Tapi desain aku gini-gini. Udah masuk, aku bilang gitu. Kamu sukanya apa? Nulis artikel. Oke, masuk, kita bikin konten. Aku bilang gitu. Jadi aku memang di Speak Up Now settingannya itu biar mereka sesuai sama passionnya. Oke. Untuk menciptakan suasana yang nyaman. Yes, ini yang paling betul, penting ya. Betul. Karena kan misalnya gini, kita nggak punya basecampnya di rumah aku misalnya gitu ya. Terus mereka kayak, Kak gimana nih, Kak aku nggak bisa nih, aku nggak suka matematika kayak gini. Karena aku lihat diri aku nggak suka matematika, terus gimana aku bisa hidup gitu loh. Kan katanya dulu bahasanya gini, lo nggak suka matematika lo pasti nggak bakal sukses. Dulu kan bahasanya gitu ya, kan omongan orang tua gitu kan, nilai remedial gitu. Sekarang alhamdulillah ketika kita bisa meyakinkan dirinya dia gitu kan, kita bisa ngakuin dia, kamu tuh hebat loh, kamu tuh keren loh, kamu tuh sebenarnya punya ini loh. Ternyata di balik itu sampai Kak, thank you ya, ternyata dengan Speak Up Now tuh aku bisa nyaman. Jadi tuh komunitas itu nggak public speaking gitu kan. Terus lama-lama bergeser gitu. Gue akan masukin ke segi pendidikan, masukin tentang psikologi. Makanya itu kayak jadi seiring berjalan waktu itu kita harus engage segitunya Kak. Gitu. Yang paling penting ini pemirsa ya, menciptakan suasana yang nyaman. Karena apapun tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kenyamanan. Bahkan orang bisa yang tidak kenal kemudian bisa hidup bersama itu kan karena nyaman ya. Ya kan kalau misalnya tidak nyaman kemudian harus berdua, ya pastilah tercipta banyaknya permasalahan, berantem dan lain sebagainya gitu kan. Ini makin panjang lebar lagi ya. Tapi Speak Up Now. Jadi sekarang Speak Up Now ini untuk siapa saja dan siapa yang bisa bergabung di dalamnya? Speak Up Now itu kita memang kebetulan director manajerku adalah rekanku sendiri namanya Tata. Kita berdua bangun, kita sepakat kalau misalnya Speak Up Now ini untuk anak dan remaja, itu target utama kita. Usianya dari usia 9 tahun. Untuk anggota aktif ya itu 9 tahun sampai dia 21 tahun. Itu kan saya nggak bisa masuk. Tapi tenang. Tenang. Itu kita punya target, ada target utama sama target sekunder kita ya. Target yang kedua kita itu sasarannya memang anak remaja pasti butuh yang namanya nggak jauh-jauh dari orang tua. Itu segmen kita juga. Kemudian segmen kedua kita adalah fasilitator. Fasilitator di luar, kita jadi grab attention kita juga. Kemudian yang ketiga adalah guru.
Oke, itu Dan penting juga. Itu penting. Oke. Jadi kalau misalnya gini, bahasanya gini Kak, kalau orang tahu kan Speak Up Now, oh ini ya pelatihan public speaking ya, bla bla bla. Bisa dikatakan seperti itu aku bilang. Tapi kita concernnya adalah untuk anak-anak sekolah. Jatuh bahasanya gampang deh, sekolah deh, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu. Oke. Yang di luar kuliah ada yang masuk sama kita karena dia merasa belum bisa diakui, merasa kayak belum kelar nih, gue belum tahu siapa gue kayak gitu. Makanya aku menganggap target kita itu anak-anak remaja utamanya, tapi di luar itu kita butuh bantuan orang tua, butuh bantuan guru, butuh bantuan fasilitator, butuh bantuan konselor. Jadi targetnya umum sebetulnya untuk target sekunder ya. Oke. Tapi fokusnya tetap ke anak remaja. Fokusnya ke anak remaja. Karena kalau misalkan kita hanya menguruskan sesuatu yang telat, ya kan nanti pekerjaannya semakin berat. Nah, bagaimana kemudian bisa menyiapkan agen-agen yang ya bisa bersiap dan di masa yang akan datang begitu ya, generasi-generasi penerus begitu ya, Betul. Nin ya. Ini keren banget sih. Oke, aktivitasnya apa di Speak Up Now? Oke, aktivitasnya itu Speak Up Now itu punya program reguler dan program digital. Oke. Untuk program reguler, kami punya yang namanya kelas-kelas Kak. Pertama, ada kelas public speaking, kemudian ada, kita sebutnya Kongko ya. Jadi Oke. Kongko public speaking, Baik. kemudian Kongko kelas jurnalis TV, kemudian ada Kongko kelas announcer, itu kita radio kayak gitu. Kemudian ada Kongko juga di bidang MC, Kongko Oke. kelas moderator, dan Kongko kelas iklan. Baik. Jadi kurang lebih ada 6. Tapi di program reguler kita selain kelas-kelas itu, kita juga punya namanya Speak Up Now Goes to School, ke sekolah-sekolah kayak gitu, ngajarin sekolah mau ada apa nih pelatihan, oke gitu. Itu misi sosial kita juga. Nah, itu program reguler. Selanjutnya untuk program digital, kami baru kemarin launching di bulan Juli YouTube kami. Alhamdulillah tiba-tiba subscribernya sudah, bagi kami buat kami yang baru ya, mungkin kalau misalnya subscriber yang udah 1 juta gitu-gitu itu amazing lah ya. Iya. Buat kami yang dari merintis dari bawah itu sudah amazing, udah hampir 600 itu. Oke, Kemudian followers hebat. kami udah hampir 2000 walaupun baru gitu kan ya, tapi aku kayak wow, merinding sendiri sih dengan progresnya seperti itu. Nah, program digital kami itu ada yang namanya Speak on Air. Speak on Air itu talk show yang menghadirkan narasumber-narasumber khusus di bidang pendidikan dan perkembangan untuk anak dan remaja. Kemudian ada Speakology. Speakology itu talk show yang ngomongin tentang dunia psikologi nih, misalnya self love kayak gitu-gitu buat anak remaja. Kemudian ada yang namanya Speakabu. Speakabu Oke. itu adalah kayak Speakabu, kayak lebih ke dunia motivasi, menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Baik. Dan terakhir ada Speak Up Station live Instagram gitu, collaboration gitu sih. Nah, itu program reguler dan program digital kita. Selama pandemi kita gabung. Mau nggak mau ya, akhirnya semua online. Itu baru mau saya tanyain, ibu kenapa udah jawab duluan gitu ya, karena tadi banyak kelas-kelas, kemudian ada digital. Apakah digital terciptanya karena kondisi pandemi juga gitu ya, kemudian jadi punya ide cepet nih terciptalah Iya. kemudian ya kelas-kelas digitalnya. Digital itu awalnya emang udah ada konsep. Oke. Kita kan punya advisor juga. Saya hire salah satu kayak jelas jurnalis itu kita adalah salah satu TV swasta Yes. kita hire gitu kan. Jadi advisor kita. Kemudian untuk advisor secara community programnya kita ada Kak Panji Aziz gitu kan. Nah, tapi untuk program itu tercipta ide-ide kita gitu Kak. Misalnya karena ditambah dengan kondisi pandemi. Betul. Jadi kayak Jadi ini mendukung. hikmahnya, ini sebenarnya hikmahnya, Hikmah. nah ya kan. Jadi di mana orang kemudian pandemi malah kemudian patah hati, kemudian jadi lemes gitu ya. Kemudian mereka maunya diem karena ngerasa semuanya terbatasi, semuanya terhambat. Tapi sebenarnya enggak kayak gitu, pemirsa. Sebenarnya pandemi ini justru membukakan kemudian ide-ide kreatif kita, asal satu caranya kita mau menggalinya. Yes, betul. Tapi kita mau menggali kalau kondisinya atau area atau lingkungannya tidak nyaman, ya nggak bisa. Jadi bergabunglah di Speak Up Now. Jangan lupa follow Apalagi- Instagramnya. Jangan lupa follow Instagramnya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi. Tentunya semakin seru saja. Tetap bersama kami di PTV Show.